الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ilal huda wa wala. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan ini kita akan sedikit berbicara tentang perbedaan. Pembicaraan tentang perbedaan selalu penting. Mengapa? Karena tidak jarang perbedaan dalam hal apapun, dalam strata sosial, dalam tingkat ekonomi, dalam pilihan politik, setiap perbedaan itu memunculkan potensi untuk berpecah. Karena itulah pembicaraan tentang perbedaan selalu penting. Kita tidak jarang melihat ketika terjadi perbedaan, yang terjadi adalah penafian, yang terjadi adalah pembumi hangusan, yang terjadi adalah pembunuhan. Karena alasan perbedaan. Kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan menemukan bahwa ternyata perbedaan itu adalah hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terbukti dalam surah Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi, "Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun." Di dalam ayat ini disebutkan bahwa perbedaan itu, seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan umat ini satu saja, sama, seragam, maka Allah Subhanahu wa taala mampu. Tetapi ayat ini menyebutkan bahwa Allah tidak menghendakinya. Justru Allah menciptakan perbedaan, liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kita terhadap apa yang diberikan kepada kita. Tujuannya adalah fastabiqul khairat, untuk kita bisa saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Mari kita bayangkan, kalau seandainya kita semuanya sama, seragam, tidak ada sedikit pun perbedaan di antara kita, maka kita akan kesulitan membuktikan apakah kita umat yang terbaik atau tidak. Kita umpamakan misalnya semuanya kaya dan tidak ada miskin. Maka bagaimana cara si kaya membuktikan bahwa dia orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itulah fungsi perbedaan. Tetapi tidak semua kita bersedia menerima perbedaan. Terlalu banyak contoh di dalam kehidupan kita di mana perbedaan menjadi alasan untuk saling menafikan, saling membunuh, saling menghancurkan. Saya sebut saja misalnya kelompok A misalnya. Ada sebuah kelompok yang sangat alergi memandang perbedaan. Setiap terjadi perbedaan, maka di sana dia akan menjatuhkan vonis kafir, vonis bid'ah, vonis dan sebagainya. Kenapa? Kelompok seperti ini kesulitan untuk menerima perbedaan. Mungkin mereka hanya ingin menyamakan seluruh manusia. Tetapi itu tentunya tidak mungkin, karena itu bertentangan dengan sunatullah dan bertentangan dengan kehendak Allah itu sendiri. Tetapi di sisi lain, kita namakan saja kelompok B. Ada juga kelompok yang justru menafikan perbedaan dengan cara tidak memperdulikannya. Caranya seperti apa? Dia menyamakan seluruh perbedaan itu sama saja. Tidak ada bedanya. Padahal perbedaan itu adalah hal yang harus kita terima dengan kenyataan. Cara menerima perbedaan adalah dengan cara kita memperlakukan perbedaan dengan baik. Caranya adalah kita menyikapi perbedaan dengan baik. Kalaupun ada sesuatu yang kita anggap salah, kita sampaikan argumen yang mengatakan itu salah dan argumen kebenaran kita dengan cara-cara yang baik. Karena ada kemungkinan apa yang kita katakan baik ternyata tidak baik hanya karena ilmu kita saja yang belum sampai ke sana. Kadang sesuatu kita anggap buruk, jangan-jangan itu sesuatu yang baik karena ilmu kita saja yang tidak sampai ke sana. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelompok A salah dan kelompok B juga keliru. Mengapa? Karena mereka gagal menyikapi perbedaan. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam menyikapi perbedaan. Pertama, kita harus menerapkan
posisi rendah hati di dalam setiap persoalan. Karena kita tidak bisa menjamin pengetahuan kita adalah pengetahuan yang paling benar. Begitu pula, tidak ada jaminan bahwa yang berbeda dengan kita sudah pasti salah. Ada kemungkinan mereka benar, ada kemungkinan kita yang benar. Karena itu, kita harus menyikapi perbedaan itu dengan cara yang baik. Karena hanya dengan demikianlah kita bisa mencapai kebenaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.